Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada kita sehingga kita semuanya bisa saling menghormati, saling memuliakan, saling menghargai, saling mencintai, saling menolong kepada sesama muslim. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral viewers, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kami ingin melanjutkan seri atau sesi yang ketiga dari kajian terkait dengan bahwasannya manhaj salaf tidak mempermasalahkan mematok amal ibadah tertentu yang tidak ada dalilnya secara khusus. Sebelumnya sudah ada 2 video yang kami buat, sehingga tafadhol untuk menyimaknya. Tayyib, kita sekarang pada video ini akan melihat bagaimana pandangan Ormas Nahdlatul Ulama, yakni yang didirikan oleh Al-Habib Muhammad Hashim bin Asy'ari atau Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, ini ada salah satu tulisan yang ini merefleksikan bagaimana Ormas Muhammadiyah memandang persoalan yang sedang kita bahas ini. Misalnya, yakni Ustadz Arif Rahman Hakim hafizahullahu ta'ala, salah satu pengurus PCI, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Okinawa, Jepang, mengurai klasifikasi zikir. Yang pertama yaitu zikir yang sudah muqayyad, dikhususkan, baik caranya atau jumlahnya atau bacaannya atau bahkan tempatnya juga atau momennya. Ya. Tapi kalaupun ada, maka itu batasan yang ringan, diamalkan sesuai kemampuan. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu zikir yang contohnya yang pertama yaitu hadis terkait dengan bacaan subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Itu Rasulullah di dalam hadis tersebut menambahkan kata atau frasa membaca semisal itu atau lebih dari itu. Artinya tafadhol lebih dari 100 kali dalam satu hari. Artinya tidak dibatasi begitu, dan Rasulullah tidak juga melarang pembatasan gitu. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa ketentuan jumlah bilangan bacaan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut bukanlah sebagai batasan, namun sebagai pilihan. Apabila ada yang dapat mengamalkannya lebih banyak dari itu, tafadhol. Artinya jenis hadis yang kedua ini sifatnya bebas, boleh mengamalkannya sesuai hadis atau bisa dilebihkan sesuai kemampuan. Ya, kemudian ini Ustadz Arif Rahman Hakim mengutip dari ini sudah selesai ya, sudah selesai. Ini kami punya informasi dari kitab Syekh Al-Mubarakfuri Ibnu Hajar, nanti ada Arabnya di bawah ya, di bagian footnote. Ibnu Hajar bahwa riwayat tasbih yang ada 30, ada 25, ada 13, ada 10, ada 3, bahkan ada yang 1 kali, itu maksudnya zikir setelah sholat ya. Itu ada banyak riwayatnya. Sementara ini kalau kita terbiasa membaca fatwa-fatwa masyayikh Saudi, itu biasanya hanya disebutkan 33 kali semuanya atau 33 kali subhanallah dan alhamdulillahnya. Kalau Allahu Akbarnya 34 kali. Itu ada yang mengajarkan hadis itu. Tapi ini justru kita sangat mengapresiasi Al-Hafidz Ibnu Hajar yang bisa berhasil mengumpulkan riwayat-riwayat dan ketemunya bilangan-bilangan tersebut. Riwayat membaca tahmid ada yang 33, ada yang 25, ada yang 11, ada yang 100 kali. Tahlil juga begitu. Nah, kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip dari
Zain al-Iraqi, al-Imam ya, rahimahumullahu taala, semuanya bagus, jika ditambah maka akan semakin dicintai oleh Allah. Al-Imam Zainuddin al-Iraqi ini kita tahu luar biasa muhadditsnya ya. Kemudian ini ini dari Ormas Nahdlatul Ulama. Baik, kita berlanjut kepada Ormas Muhammadiyah. Nah, Ormas Muhammadiyah ini hampir sama dengan apa yang diyakini oleh ikhwan salafiyun, di mana ada satu momen dimintai tarjih atau fatwa, majelis tarjihnya dimintai fatwa oleh pengurus yang mengadakan zikir berjamaah dengan jumlah tertentu di waktu tertentu. Nah, maka kemudian diberikan komentar oleh divisi fatwa majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu apa? Nah, di sini ya, bolehnya ya, dengan demikian ini kami bacakan. Dengan demikian zikir yang dilakukan di daerah saudara harus diluruskan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini kita tetap mengapresiasi Ormas Muhammadiyah yang memvonis bahwa apa yang dilakukan oleh penanya tadi ya, dilakukan oleh orang yang ditanyakan oleh penanya, begitu ya, itu tidak sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kita tetap menghargai itu, tapi kita juga harus tidak menutup diri kalau memang ada informasi Al-Quran dan As-Sunnah yang lainnya, apalagi itu diajarkan oleh para ulama salaf. Nah, Tayyib, ini hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di atas jelas mengajarkan berzikir dengan jumlah bilangan yang ditentukan oleh Rasulullah. Agar zikrullah sesuai jumlah bilangan itu dibolehkan menggunakan alat apa saja untuk menghitung zikir tersebut, termasuk dengan jari-jari, biji kurma, batu kerikil, tasbih maupun alat penghitung digital. Jadi memang kami dan mungkin ayuhan netizen juga beberapa kali melihat warga Muhammadiyah yang berzikir dengan tasbih. Memang jarang tapi ada, dan termasuk juga masyayikh Saudi, misalnya Syekh Dr. A'id bin Abdullah Al-Qarni hafizahullahu ta'ala, yang juga dalam beberapa momen majlis itu berzikir dengan tasbih ya. Nah, itu justru kami fokusnya atau concernnya itu pada kalimat boleh menghitung zikir dengan alat apa saja. Nah, di sini kemudian kami menemukan juga bahwa Muhammadiyah tidak menghukumi biji tasbih itu bukan sebagai takhayyul atau bid'ah ataupun khurafat ya. Nah, di sini kemudian dikutip riwayat di antara para sahabat yang berzikir bertasbih dengan biji kurma, dan di sini diriwayatkan dalam Al-Mustadrak lil Imamil Hakim bahwasanya Sayyidatuna Safiyah radhiyallahu anha didatangi oleh Rasulullah, dan di hadapan Sayyidah Safiyah itu ada 4.000 biji kurma dipakai untuk berzikir. Nah, artinya ini adalah sunnahnya istri Rasulullah berzikir dengan 4.000 biji kurma ya. Nah, di sini justru kami peneliti ya, dalam ini memang jurnal penelitian kami ya. Peneliti melihat jumlah 4.000 biji kurma yang digunakan oleh Sayyidah Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha untuk membaca tasbih sejumlah 4.000 bisa menjadi argumen atau hujjah kebolehan membatasi kuantitas zikir sesuai kehendak, kemampuan dan kebutuhan ya. Nah, kemudian dikutip juga riwayat yang lainnya di sini ya, dari Sayyidah Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anha. Nah, ayyuhal ikhwah, kita beralih kepada fatwa dari ormas atau harokah ya, harokah.
al-ikhwan al-muslimun ya. Meskipun kita kalau melihat fatwa dari Darul Ifta Mesir dan juga Hay'ah Kibaril Ulama Arab Saudi itu difatwakan sesat, tapi Ikhwanul Muslimin itu dalam fatwanya Syekh bin Baz, Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dan juga Samahatul Syekh Dr. Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala sempat mendukung Ikhwanul Muslimin. Dan juga beberapa waktu lalu di salah satu video kami bacakan fatwa dari Lajnatud Daimah, yaitu apa, boleh bermuamalah dengan Ikhwanul Muslimin dan juga tafadhol untuk menasihati, menolong, bertawun di dalam agama Islam dengan Ikhwanul Muslimin. Nah, di sini memang kami tidak menemukan fatwa resminya Ikhwanul Muslimin, tapi kita temukan fatwa dari Al-Ustadz Farid Nu'man Hasan hafizahullahu ta'ala, yang beliau merupakan salah satu ikonik Ikhwanul Muslimin di Indonesia yang sangat masif di dalam membuat artikel-artikel keagamaan di website beliau. Kemudian Ustadz Farid Nu'man Hasan mengutip Abu Hurairah itu berzikir 1000 tasbih menjelang tidur setiap hari. Nah, maka kemudian diberikan kutipan dari Al-Imam Abdurraufil Munawi rahimahullahu ta'ala menerangkan tentang hadis Yusairah. Nah, nanti di bawah kami tunjukkan hadisnya ya. Oh, tidak ada ya, ini ternyata hanya komentar dari yaitu Al-Imam Al-Munawi. Hadis ini merupakan dasar terhadap sunnahnya subhah, untayan biji tasbih, yang sudah dikenal. Hal itu dikenal pada masa sahabat, artinya sudah menjadi sunnah sahabat ada biji tasbih. Abdullah bin Ahmad, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah, telah meriwayatkan bahwa Abu Hurairah memiliki benang yang memiliki 1000 himpunan. Beliau tidaklah tidur sampai dia bertasbih dengannya. Dalam riwayat Ad-Dailami, sebaik-baik zikir adalah subhah, tetapi muallif yaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengutip dari sebagian ulama belakangan yaitu Al-Jalal Al-Bulqini, dan sebagian mereka menghitung tasbih dengan jari jemari lebih utama sesuai zahirul hadis. Ya, di sini ini menjadi refleksi bahwasanya Al-Ikhwan Al-Muslimun tidak mempermasalahkan zikir yang ditetapkan jumlahnya, apalagi juga ada riwayat dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu tadi Sayyidah Sofiyah dan juga Sayyid Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebetulnya ada lagi, kami sudah menulis jurnal lagi yang membahas masalah ini ya. Tafadhal ikhwan semuanya. Ini kutipan-kutipannya, dan ini sudah akhir dari video serialnya, sudah 3 ini ya. Jadi kami cukupkan sekian sebagai gambaran. Sebelumnya di channel ini banyak sekali ya namanya manusia, pasti yang tidak sependapat itu wajar ya, tidak masalah, la ba'sa bihi, tidak masalah. Tidak sependapat sepanjang tidak memvonis sesat, memvonis bid'ah, memvonis sepanjang ada dalilnya ya, memvonis kafir, memvonis munafik, memvonis zindiq, memvonis syiah, memvonis dhallah ya, dan lain sebagainya. Itu adalah perilaku-perilaku yang tidak semestinya. Tafadhol kalau memang merasa sudah benar amalnya, ya sudah diamalkan saja. Tidak perlu kemudian sesama muslim dimusuhi ya. Sesama muslim tetaplah saling memuliakan, saling menghormati, saling menghargai. Dan kalau memang perlu tabayun, jangan sepihak memvonis ya. Tabayun dulu dengan nada sopan, dan bahkan
di channel ini tidak ada yang namanya menyalahkan, tidak ada. Di channel ini hanya membandingkan saja, dan keputusan benar atau salah itu adalah pilihan masing-masing netizen. Tidak ada kami memastikan ini salah ini benar. Di channel ini tidak ada, ya, hanya menayangkan inkonsistensi atau juga konsistensi, itu saja, ya. Karena apa? Yang berhak memutuskan salah atau tidak itu adalah ulama, bukan grassroots semacam kita. Ayyuhal ikhwah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.